Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, hari ini sengaja Bapak mengumpulkan kalian di ruang perpustakaan. Bapak akan bercerita. Bapak akan membacakan buku yang berjudul Apakah Sudah Asin? Apa judulnya? Apakah sudah asin? Ya, coba dilihat di sini. Judul buku yang berjudul Apakah Sudah Asin, yang menulis cerita buku ini adalah Niko Tiana Haji. Nah, sebagai ilustrator, masih ingat apa itu ilustrator? Orang yang bekerja apa ya? Menggambar, betul. Yang gambar-gambar yang ada di buku ini yang bertugas mengerjakan adalah Dina Rizka Putri. Ini adalah penulis dan ilustratornya. Baik anak-anak, ini judulnya. Sekarang coba perhatikan gambar sampul buku ini. Kalian lihat ada gambar apa? Orang. Orang apa? lagi ngecek Hah? telurnya. Lagi ngecek nyenter telur. Telur apa? Asin. Apakah sudah asin? Belum. Telur ini kira-kira dari hewan apa? Bebek. Kau tahu bebek? Warnanya biru. Kalau telur ayam? Warnanya coklat-coklat putih muda ya. Beda ya antara telur ayam sama telur bebek. Nah ini. Kira-kira ini anak ini mau apa dengan telur ini? Dijual. Yang lain? Jualan telur ya? Nah, kita coba nanti ya, perhatikan ceritanya. Sebelum Bapak lanjutkan, tadi masih ingat yel-yelnya? Pembaca hebat, aku baca, aku bisa. Ulangi, pembaca hebat, Aku baca, aku bisa. Baik, kita mulai ya. Ini sama, masih sampul yang pertama. Nah, kita lihat yang pertama. Nah, asik. Pesanan telur asin emak bertambah banyak. Emak itu apa? Emak ibu ya. Arin bakal lebih sering ke peternakan. Siapa Arin? Gambar anak kecil tadi yang disampul itu ternyata namanya Arin. Ini Arin lagi di mana? Di peternakan? Di rumahnya siapa? Rumah sama ibunya, emak tadi ya. Ternyata Arin itu ada pesanan banyak. Coba kita lihat selanjutnya. Pak Danu masih sibuk. Arin harus mengambil telur bebek sendiri. Nah, coba lihat gambarnya. Ternyata Arin naik apa ke peternakan? Sepeda. Ada siapa di gambar ini? Ini yang lagi baik Pak Danu. Ada juga gambar bebek. Nah, lagi sibuk, lagi bantu Pak Danu. Pak Danu lagi apa ya kira-kira? Memberi makan bebek. Makanan bebek apa? Ada yang tahu? Apa? Oh, Bapak kira spaghetti, pizza. Pur ya, makanan khusus bebek ya. Tidak sembarangan. Kalau nasi goreng spaghetti itu makanannya Davi. Lanjut. Aduh, kenapa ini kira-kira? Kepleset karena ada genangan air. Waduh, bahaya nggak kalau di sampingnya ada bebek? Kira-kira apa yang terjadi? Bebeknya ketabrak. Gawat bilangnya. Angsa-angsa menyerbu Arin. Pernah dikejar angsa? Angkat tangan yang pernah, jujur. Banyak ya. Betul. Bapak juga pernah ya dikejar.
Kalau kita masih kecil kan dikejar biasanya apa? Nangis. Nangis. Terus lari, ya dikejar-kejar, kuk gitu. Apa yang terjadi sama Arin kira-kira? Kepatok, nangis, dikejar. Iya, seperti pengalaman kalian dikejar, kita lihat ya. Klang. Apa itu klang? Ternyata Arin memukul kaleng kuat-kuat. Klang. Supaya apa? Siapa yang lari? Oh, Bapak kira Arinnya yang lari. Ternyata untuk mengusir angsa supaya angsanya lari. Syukurlah, bilang Arin. Arin dan telur-telur selamat karena sudah mengusir angsa atau bebek tersebut. Lihat selanjutnya. Wadah telur. Wadah itu apa? Tempat. Wadah telur sudah terikat kuat. Namun Arin tetap harus berhati-hati. Mau dibawa kemana ini? Rumah ya, diikat, dibantu sama siapa tadi? Pak Danu. Ada Pak Danu. Nah, setelah naik sepeda, lubang di jalan harus dihindari. Aduh, apalagi nih ya? Wah, menghindar lubang, naik sepeda, jatuh. Kira-kira tadi kan bawa telur apa enggak? Telurnya apa yang terjadi? Pecah. Kita lihat ya. Rantainya copot. Rantai dipasang dengan sangat hati-hati. Arin ingin segera pulang. Ternyata telurnya selamat, tidak pecah. Nah, di rumah, sampai rumah nih ceritanya nih. Tugas untuk Arin sudah menanti. Bubuk bata, garam, dan abu sekam dibuat adonan. Nah, diaduk menjadi satu. Kira-kira jadi apa? Arin mengusap keringat. Wah, banyak keringatnya. Capek kan? Habis ngaduk. Tak sengaja adonan terjilat. Apa rasanya? Asin sekali. Namanya tadi ada garam yang membuat asin. Berikutnya, telur dicuci, diperiksa. Nah, itu ada gambarnya. Telurnya dicuci, diperiksa. Hore, semua bagus. Tak ada yang mengambang. Kenapa kalau memang mengambang? Berarti ini kalau bagus, telur yang bagus itu telur yang mengambang apa telur yang tenggelam ke bawah? Kalau mengambang berarti kira-kira begitu ya. Kira-kira nggak ada isinya namanya mengambang ya. Kalau nggak ada isinya ya berarti rusak. Kosong. Kita lihat. Inilah bagian kesukaan Arin. Apa memang gambarnya? Setelah buat adonan, ini Arin paling suka nih bagian ini. Apa mas? Masukin telur ke mana? Iya. Telur dibungkus dengan adonan. Pernah membuat telur asin dibungkus pakai spam? Ya? Oh ya, belum ya, belum pernah. Gak apa-apa, ini untuk pelajaran ya. Namun Arin tidak suka bagian berikutnya. Waduh, setelah buat adonan tapi Arin kok nggak suka selanjutnya. Kira-kira bagian apa yang Arin nggak suka? Dijual, langsung dijual. Ada yang tahu? Setelah diadon, kira-kira diapakan lagi? Tahu di piring, ada yang bilang dijual tahu di abu. Yang perempuan? Kira-kira Arin apa lagi? Dan Arin ini nggak suka bagian ini bilangnya. Direbus. Nah, kita lihat ya. Kita lihat ya apa yang Arin lakukan. Telur harus diperam 2 minggu. Apa itu diperam 2 minggu? Disimpan. Kenapa Arin nggak suka?
nunggunya lama betul. Padahal Arin itu pinginnya langsung dimakan, dimusnahkan. Tapi ini justru diperam. Diperam itu disimpan dalam tempat yang tertutup. Berapa hari? Lihat ini. 14 hari. Lama sekali bilang Arin. Lama sekali 14 hari. Kita lihat ya. Arin ingin mencicipi telur sekarang saja. Gak mau nunggu 14 hari. Lamaan. Siapa yang seperti Arin? Gak sabaran, ingin cicipi telur. Bukan Azam saja. Nih ya, perhatikan. Rasa telur tak seenak rasanya. Kenapa gak enak? Belum 14 hari. Arin memang harus menunggu. Iya, baru diberi adonan. Masa langsung dimakan, direbus dimakan? Ya belum asin. Harus tunggu berapa hari? 14 hari. Mau nggak mau Arin menunggu. Asyik. Hari yang ditunggu tiba. Sebelum direbus, telur diperiksa. Wah, itu diperiksa. Kemudian diperiksa pakai apa? Supaya apa? Kenapa di center? Melihat kayak asin atau tidak. Asin atau tidak belum tahu. Lihat ini ya. Arin ingin telur lekas matang. Ini gambarnya. Diam-diam dia membesarkan nyala api. Pas direbus dibesarkan tuh gambarnya dia. Ibunya nggak tahu. Kira-kira pas merebus, kenapa Arin apinya dibesarkan? Ada yang tahu? Gak sabar, ingin cepat-cepat matang. Tapi yang dilakukan Arin benar apa tidak? Apa yang terjadi kalau apinya tiba-tiba dibesarkan? Masa kebakaran langsung? Pernah merebus, terus tiba-tiba apinya besar langsung? Nah, lihat ini. Air bergolak terlalu kencang. Bluduk. Nah, kan? Pernah? Iya, dibesarkan bukannya cepat matang, malah air bergejolak. Telur-telur saling beradu, berbenturan. Budak. Nyala api kemudian dikecilkan lagi karena wah ternyata telurnya malah beradu, berbenturan. Kembali airnya tenang. Kaget, ibunya juga kaget. Arin, kenapa dibesarkan? Akhirnya dikecilkan lagi. Beberapa telur retak. Telurnya retak. Arin tahu penyebabnya. Tadi karena bertabrakan ya. Iya, coba lihat. Telur asin siap diantarkan. Rantai sepeda juga sudah aman. Nah, telurnya sudah matang, siap diantarkan. Karena tadi ibunya jualan telur asin siap diantarkan. Pelanggan emak sudah menanti. Ini emak, ini Arin ya. Selamat menikmati. Berarti sudah matang. Kita lihat. Nah, sekarang kita mengenal lebih jauh ya. Telur asin. Apakah kalian pernah makan telur asin? Siapa yang jujur ya? Siapa yang suka telur asin? Karena tidak semua anak suka. Turun. Kenapa Rafa nggak suka telur asin? Memang nggak suka telur. Kalau telur biasa suka. Kalau Ulin, kenapa nggak suka telur asin? Jadi kalau telurnya nggak asin suka. Telur ayam, ya. Apalagi telur asin ini adalah makanan khas daerah kita Brebes. Itu khas Brebes. Nah, Bapak kalau ke Kalimantan, pasti teman-teman Pak Guru mintanya apa oleh-olehnya? Telur asin. Iya, ini khas Brebes. Jualan aja. Buat sendiri atau pesan? Pesan ya. Jadi dari cerita ini kalian sudah mengetahui cara-cara pembuatan telur asin. Baik, bisa
selanjutnya ini kan bacanya sudah selesai. Ini gambarnya ya sudah siap dijual. Sekarang Pak Guru mau tanya, siapa tokoh yang terdapat pada cerita ini? Arin. Satu, Arin. Arin. Sama. Padanu. Ibu di sini namanya Mama. Emak. Apa lagi baca? Yang bapak-bapak yang diperkenalkan? Pak Danu. Pak Danu. Ada Arin, tokoh utamanya. Ada Pak Danu, tokoh pembantu dan Emak. Baik. Dari cerita ini, bagian mana yang kalian sukai ceritanya? Yang gambar cerita yang bagian apa yang kamu menarik atau itu hal-hal yang lucu? Kalau Nindi apa yang mana? Pas? Buat telur pas kepleset, ada lagi? Masa orang kepleset kok lucu? Ya pas jatuhnya lucu, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kalau ada teman yang sedang mengalami musibah, jangan malah ditertawakan ya. Harusnya kita bantu. Ada lagi bagian yang kalian merupakan cerita yang berkesan. Apa Pak Syah? Mengantar ke rumah. Kenapa? Itu menurut Faza kok senang atau berkesan? Pandainya copot karena bisa membantu orang tua. Coba lihat ya betapa mandirinya Arin membantu pekerjaan orang tua. Baik, sebelum Bapak akhiri, ada yang mau ditanyakan dari cerita yang berjudul apakah sudah asin? Dari cerita ini mudah-mudahan anak-anakku semua bisa tahu ternyata inilah cara membuat telur asin. Kemarin kita sudah belajar teks prosedur, di mana teks prosedur itu ada judulnya. Apa judulnya tadi? Cara pembuatan telur asin. Dari cerita ini ada langkah-langkah cara membuat telur asin ya. Nanti itu akan kita pelajari di teks prosedur. Baik, terakhir tadi yaliannya masih ingat? Pembaca hebat, aku baca, aku tahu. Baik, terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.